Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Batam TV. Kembali lagi dalam program Dialog Khusus bersama saya, Dian Pratama, yang akan memandu jalannya acara pada kali ini. Dan bersama saya sudah ada Bapak Bobby, yang merupakan owner resort yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu Natuna Dive Resort. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tema investasi dan juga potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Natuna. Langsung saja kita sapa beliau. Bapak Bobby, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Baik, kita mungkin terlebih dahulu ingin mendengar Pak. Bapak kan sebagai salah satu pelopor di bidang pariwisata ini Pak. Terus apa yang pertama yang menggerakkan atau tujuan dan membuat Bapak keyakinan bahwasannya Natuna memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dalam segi bisnis untuk dibangun sebuah hotel ataupun resort Pak? Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Batam TV untuk kami ya. Jadi sebenarnya sebelum kami memutuskan untuk investasi di sini, ya alhamdulillah sudah berkeliling hampir ke seluruh tempat di Indonesia. Dan suatu saat waktu tiba di sini kok rasanya atmosfernya sangat menunjang nih. Atmosfernya sangat menunjang. Terus ada pantai yang indah yang belum banyak terjamah. Dan saya melihat bahwa daerah Natuna ini sebagai daerah perbatasan di utara yang berbatasan dengan beberapa negara, katakanlah 7-8 negara itu punya keistimewaan tersendiri. Jadi saya merasa inilah mungkin saya dapat tempat yang baik untuk berinvestasi. Oke. Mungkin boleh diceritakan Pak sebenarnya ataupun awal ceritanya Bapak akhirnya memutuskan untuk memilih Natuna ataupun tempat ini untuk dijadikan resort ataupun hotel Pak? Iya, kalau dari sisi bisnis ya, waktu kami datang pertama kali ke Natuna itu memang udah ada beberapa hotel, tapi tidak memanfaatkan keindahan lautnya nih. Keindahan lautnya yang menurut saya ini potensi yang baik untuk dijual. Jadi kebetulan saya berteman dengan arsitek, dia ketua Ikatan Arsitek Indonesia, mempunyai konsep yang bagus untuk memanfaatkan ruang lautnya. Ya, memang kami belum berinvestasi besar, sehingga kami merasa optimis ya untuk suatu saat Natuna berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, sehingga kami ada dalam jalur yang tepat di dalam perkembangan pariwisata Natuna tersebut. Oke. Diedit kan ya? Ya. Diedit ya. Pak. Dan berikutnya Pak, menurut Bapak sendiri hotel ataupun resort seperti apa yang cocok dengan nuansa ataupun Kabupaten Natuna? Mungkin dari konsep desainnya, terus bangunan yang selaras dengan budaya ataupun culture di masyarakat Natuna sendiri Pak. Baik. Jadi setelah mempelajari atmosfer Natuna ya yang dikelilingi oleh laut dan aspek budaya masyarakat Natuna yang Melayu ya, kita juga survei sebelumnya ke keliling Natuna itu melihat bangunan-bangunan yang kira-kira apa sih yang cocok di Natuna ini.
ternyata memang kita harus mengkombinasikan, suasana atau model-model rumah yang ada dengan sedikit sentuhan modern. Jadi kalau Bapak lihat di sini nih, kita modelnya kayu semua. Kayu semua itu ya, dulu di Natuna ya bangunannya kayu semua ya. Dan kayu-kayunya kayu bagus, ini kayu-kayu yang sebenarnya makin lama makin kuat. Kayu-kayu yang kualitas nomor 1 ya. Dan di sini view-nya juga menghadap ke laut, jadi kita mengkombinasikan juga bangunan-bangunan yang kalau kita duduk di tempat kita hampir semuanya kelihatan laut. Dari sisi manapun kelihatan laut. Nah, jadi berdasarkan hal itu arsitek kita menggambar, menjadikannya sebuah bangunan yang menyatu dengan kultur dan budaya di Natuna dan mengkombinasikannya dengan keindahan alam Natuna. Natuna Dive Resort dapat dikatakan adalah salah satu hasil culture dan kombinasi dengan panorama yang ada di Kabupaten Natuna, Pak. Artinya natural dan tidak merusak alam. Iya. Dan mungkin Bapak dapat ceritakan dari awal apakah memang konsepnya sudah ada seperti ini, berbatuan misalnya Pak, kemudian juga jembatan, ataukah memang time by time, waktu ke waktu ada penambahan ataupun ide yang muncul dari Pak Bobi sendiri, Pak? Kami bangun step by step. Jadi di Natuna ini kan banyak batu-batu besar nih. Ini granit, ini satu heritage, suatu makanya di Natuna tuh sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark. Istilahnya gini, kami mengalah dengan keberadaan batu itu. Bangunan itu kita buat, kita kombinasikan dengan batu, letak batu itu di mana kita atur posisinya. Jadi ada batu besar jadi dinding, ada batu besar juga jadi lantai. Nah, konsep resort kami adalah eco resort. Jadi eco resort kami berusaha melestarikan keindahan Natuna ini dengan misalnya di kamar kita tuh tidak ada plastik. Terus kita usahakan meminimalisir pemakaian plastik. Terus kita pakai green energy. Kita pakai PLTS untuk mengurangi beban listrik yang tradisional yang memakai bahan baku sumber daya mineral yang lain ya. Jadi kita berusaha mencapai suatu saat kita akan mencapai green eco resort. Ya, itu kira-kira dengan tujuan kita ingin keindahan alam yang ada di Natuna ini kontinuitasnya berlangsung sampai selamanya. Dari konsepnya sendiri itu menghindari penggunaan plastik, baik itu mineral water atau minuman di dalam kamar seperti itu ya Pak ya? Betul, kita tidak ada sedotan dari plastik. Sedotan untuk minuman-minuman itu kita buat dari barang-barang recycle, yang bisa recycle seperti kulit jagung. Itu ada kan perusahaan yang membuat sedotan itu dengan bahan-bahan seperti itu. Jadi, dan itu gampang hancur. Jadi bahan-bahan yang terbuat dari, ada juga sedotan yang dari kertas, yang dari kardus itu. Jadi barang-barang itu gampang terurai di alam gitu ya. Jadi itu yang kita coba gunakan. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan kepada pemirsa Batam TV terkait dengan Natuna Dive Resort ini Pak. Ada berapa total jumlah kamar? Kemudian tipe kamar yang tertingginya seperti apa Pak? Kita belum banyak ya, masih 21 kamar. Kita ada presidential suite, kita ada VIP, kita ada deluxe ya. Jadi belum banyak, tapi alhamdulillah dengan 21 kamar itu occupancy rate cukup besar, cukup target kita masuk lah ya. Kemudian mungkin fasilitasnya juga bisa diinformasikan Pak, apa yang ada di Natuna Dive Resort seperti mungkin ballroom. Ya, kita ada ballroom, kita kasih nama Gaharu Ballroom. Itu juga Gaharu, Bapak lihat ya, Gaharu itu semua dari kayu. Terus kita juga ada ya kafe, kita juga ada tapak Natuna, kurang lebih 300 meter kita buat ke tengah laut dari pantai.
Itu favorit tuh untuk banyak spot-spot bagus di situ untuk orang berfoto. Luar biasa. Kita juga ada pusat oleh-oleh. Kita kasih nama Pusat Oleh-oleh Natuna. Kita singkat pohon, Pusat Oleh-oleh Natuna. Ya kolam renang itu ya banyak orang mau berenang ya ke tengah laut. Cuman mungkin takut arusnya kencang dan ya udah kita bikin aja di situ kolam renang tapi air laut. Jadi itu pun tidak, kita hanya membendung lalu lintas airnya ya, dan jadilah itu kolam renang. Itu di antara batu-batu tuh, jadi enak tuh buat kita. Sering bikin event namanya Tapak Natuna Challenge. Tapak Natuna Challenge itu challenge buat orang-orang yang berani lompat dari pinggir ke kolam renang. Gaya-gayanya oke tuh, ada yang bersalto, ada yang lari, macam-macam. Nah itu nanti kita kasih komplimen, misalnya diskon di kafe, kita kasih diskon kamar. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan kembali dalam program Dialog Khusus bersama Bapak Bobby, yang merupakan owner dari Natuna Dive Resort. Tetap di Dialog Khusus. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar event lari bertaraf internasional Natuna Geopark Marathon 2024. Event ini bersifat sport tourism yang akan memadukan konsep olahraga dan wisata yang dijadwalkan digelar pada 12 Mei 2024 mendatang, di mana peserta akan berlari melewati pemandangan alam Natuna yang indah dengan pesona kota Rana yang khas, termasuk Natuna Geopark yang telah diakui oleh UNESCO. Dengan total hadiah 70 juta rupiah, lomba ini terbuka untuk umum dan beberapa kategori. Ayo segera daftarkan diri Anda ke Geopark Information Center yang berada di depan Masjid Agung Natuna. Natuna Geopark Marathon 2024 siap menyuguhkan Anda pengalaman terbaik berolahraga sambil berwisata. Natuna Geopark Marathon 2024. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dive Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk.
Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Bapak Bobby yang merupakan owner dari Natuna Dive Resort. Baik Pak, melanjuti perbincangan kita, saya ingin tahu, mungkin juga pemirsa Batam TV ingin mengetahui mungkin award-award atau penghargaan yang sudah didapatkan oleh Natuna Dive Resort sendiri Pak. Jadi waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah, kita mendapatkan award Ikatan Arsitek Indonesia Award, yaitu merupakan kebanggaan dari kami untuk supaya kita terus mempertahankan, supaya kita tetap konsisten untuk mempertahankan keindahan alam Natuna ini dengan yang dipadukan dengan bangunan yang dipadukan dengan keindahan alam ini. Baik, luar biasa. Dan juga mungkin saya ingin bertanya tentang Hotel Natuna Dive Resort. Sudah dibangun dari tahun 2019, betul Pak? 2019, selesai 2021. 2021. Iya. Nah, bagaimana dinamika dalam perjalanannya Pak selama ini? Kapan dia turun ataupun kapan naiknya Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Iya. Natuna saat ini unik ya. Tamu-tamu kita yang datang itu justru ramai pada saat weekdays, bukan pada saat holiday. Jadi kebalikan dengan tempat-tempat dibalikan dengan tempat-tempat yang lain ya. Pada saat weekdays justru ramai, pada saat weekend sepi. Jadi setelah kita pelajari ternyata memang tamu-tamu yang datang kita sebagian besar adalah orang-orang yang sedang bekerja instansi dari kementerian ataupun dari dinas dari luar Natuna. Jadi itulah sekarang yang program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk meningkatkan jumlah turis yang datang ke Natuna. Kemudian menurut Bapak sendiri, apa yang sebenarnya menjadi hambatan ataupun challenge Pak di lapangan untuk dari Natuna Dive Resort sendiri Pak? Ya, jadi sejalan dengan programnya Dinas Pariwisata ya, mereka memang mentargetkan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Natuna. Jadi dengan peningkatan jumlah wisatawan itu tentunya tingkat hunian hotel akan meningkat. Terus juga peningkatan multiplier effect dari kedatangan itu cukup bagus ya. Misalnya hasil-hasil kerajinan, kuliner dan lain-lain. Jadi kita berharap di sini nanti program-program yang akan dibuat oleh Dinas Pariwisata adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Natuna. Oke, mungkin saya sedikit menyinggung terkait dengan masukan-masukan dari tamu-tamu lain. Karena kita juga ada berbicara ke beberapa tamu bahwasannya hal yang menjadi penyebab susahnya masuk ke dalam Natuna salah satunya transportasi Pak. Bagaimana tanggapannya Bapak sendiri? Maksudnya transportasi udara ya? Transportasi udara mahal gitu ya. Ya memang itu satu tantangan kita ya. Tapi menurut saya gini, itu tergantung, saya melihat bahwa masalah mahalnya harga tiket pesawat udara ini karena supply and demand. Jadi kalau permintaannya tinggi, mungkin kompetitor airlines, ada beberapa kompetitor yang akan membuka jalurnya dari dan ke Natuna gitu ya. Jadi kita jangan terlena di situ. Ayo kita bikin namanya Natuna sehingga permintaannya tinggi, banyak orang, trafficnya bagus, sehingga menjadi pertimbangan untuk airlines untuk membuka jalur ke Natuna. Dan kalau memang nanti ada beberapa airlines, saya yakin pasti harganya murah. Nah, untuk itu kan kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang menarik supaya orang datang ke Natuna itu bisa dengan sekarang misalnya dengan harga tiket yang mahal, apa yang dia lihat gitu, sehingga apa yang dia datengin, apa yang dia belanja, apa kuliner apa yang bisa dia beli, sehingga harga mahal itu pun bisa terobati. Dan saya yakin Natuna punya tempat, punya potensi yang memungkinkan untuk itu. Apa yang harus Bapak lakukan sebagai pelaku usaha
pemerintah dan stakeholder pariwisata untuk meningkatkan gairah wisatawan ke Kabupaten Natuna, Pak? Jadi program pariwisata Natuna ini berbeda dengan tempat lain. Di Natuna ini dengan kondisi sekarang ya tiket mahal dan tempatnya kalau dari Batam tuh kurang lebih 1,5 jam, apalagi dari Jakarta, apalagi dari Sumatera itu akan dirasakan mahal oleh wisatawan. Jadi ini ada wisata, saya usulkan wisata minat khusus. Wisata minat khusus itu yang memang orang datang ke Natuna dengan tujuan tertentu seperti bersepeda, sport tourism ya. Seperti sport tourism itu sangat banyak peminatnya dengan komunitas-komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas diving yang benar-benar memanfaatkan kondisi yang ada di Natuna. Seperti laut Natuna ini, saya yakin kok banyak tempat-tempat di Natuna, laut di Natuna ini yang punya spot-spot bagus snorkeling dan diving yang memungkinkan orang dari seluruh dunia datang. Jadi wisata minat khusus menurut saya program yang tepat untuk wisatawan untuk datang ke Natuna. Baik Pak. Salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata terakhir ini pernah melakukan upaya jemput bola, mengundang fam trip ataupun juga travel agent untuk datang ke Kabupaten Natuna dengan tujuan memberikan atau mengarahkan bahwasanya Natuna mempunyai potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Menurut Bapak, apakah usaha demikian dari pemerintah ataupun Dinas Pariwisata itu suatu hal yang sudah baik? Apa tanggapan dari Bapak? Ya, itu usaha baik sekali ya dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah daerah Natuna. Usaha itu baik, artinya memperkenalkan Natuna dengan segala keindahannya, dengan segala potensi wisatanya yang mungkin orang di tempat lain belum tahu. Travel agent itu kan sebagai agen promosi, jadi itu bisa menjadi alat bantu untuk memperkenalkan Natuna kepada dunia luar. Tetapi kita juga harus siap pada saat mereka datang. Kita udah siap, misalnya bagaimana transportasinya, bagaimana waktu kita menjemput, bagaimana keadaan hotel kita, bagaimana keadaan resort kita. Jangan sampai mereka nanti kecewa, tidak seindah yang dipromosikan. Misalnya yang paling simpel mungkin bagaimana kita menservis tamu-tamu yang akan datang itu pada saat mulai datang, lalu ada program paket-paket wisata sehingga mereka punya tempat yang dikunjungi itu tidak mengecewakan. Dan Natuna yakin kita membuat paket-paket snorkeling, paket diving dengan komunitas diving atau snorkel itu yang mereka punya titik-titik, punya spot-spot yang bagus untuk mereka menikmati alam Natuna. Yang paling penting adalah SDM juga. Sumber daya manusianya harus dibiasakan menerima tamu dari luar. Sumber daya manusia misalnya bagaimana men-treat tamu-tamu dari luar itu dengan bahasa Inggris kita paling nggak minimum simple English conversation gitu ya. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menservis tamu pada saat mereka tiba di hotel. Bagaimana kondisi kamar yang harus disiapkan. Jadi SDM juga faktor penting untuk bisa menerima wisatawan yang datang ke Natuna. Baik. Dan kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sejauh ini Bapak melihat untuk SDM terutama dalam sektor pariwisata, apakah sudah cukup mumpuni, Pak? Ya, kita bergerak, kita berkembang, kita tumbuh terus, dan saya yakin suatu saat kita akan siap. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, karena dialog khusus sebentar lagi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
pertama kalinya pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar event lari bertaraf internasional Natuna Geopark Marathon 2024. Event ini bersifat sport tourism yang akan memadukan konsep olahraga dan wisata yang dijadwalkan digelar pada 12 Mei 2024 mendatang, di mana peserta akan berlari melewati pemandangan alam Natuna yang indah dengan pesona kota Rana yang khas, termasuk Natuna Geopark yang telah diakui oleh UNESCO. Dengan total hadiah 70 juta rupiah, lomba ini terbuka untuk umum dan beberapa kategori. Ayo segera daftarkan diri Anda ke Geopark Information Center yang berada di depan Masjid Agung Natuna. Natuna Geopark Marathon 2024 siap menyuguhkan Anda pengalaman terbaik berolahraga sambil berwisata. Natuna Geopark Marathon 2024. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Bapak Bobby yang merupakan owner dari Natuna Dive Resort. Pak Bobby, mungkin bisa diceritakan apa prospek dari sektor pariwisata atau masa depan dari sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Natuna, Pak? Kalau prospek ya dengan keindahan alam yang ada di Natuna, keramahan masyarakatnya, atmosfer yang cukup bagus, banyak hal yang bisa kita mulai untuk usaha. Dari sektor pariwisata jelas itu ya, hotel, resort. Dari sisi ada hotel pariwisata, dari pariwisata juga muncul nanti kuliner, pusat oleh-oleh. Tapi kan Natuna bukan hanya itu aja ya, sektor perikanan itu juga sangat bagus ya, sangat bagus. Natuna melimpah dengan kekayaan lautnya. Terus ada sektor pertambangan, oil and gas. Sebenarnya Natuna ini tinggal sentuhan sedikit lagi udah jadi ini. Jadi kami optimis sebagai pelaku usaha di sini siap menyambut perkembangan peluang Natuna menjadi destinasi yang baik untuk usaha dan wisata. Mungkin menurut Bapak apa saja nih kelebihan Natuna yang dapat
dijual sebagai daya tarik di Kabupaten Natuna ini, Pak? Ya, yang jelas memang keindahan alam untuk sektor wisata ya sangat bagus, sangat bagus. Kita di sini sudah ditetapkan oleh kita dalam rangka Road to UGG, UNESCO Global Geopark. Di sekitar alam Natuna, batu-batu besar ini yang sudah didatengin oleh para geolog itu, ini tempat yang unik, salah satu tempat unik di dunia. Dan ini harus kita jual kondisi seperti ini, dan harus kita rawat, jangan sampai batu-batu yang ada ini dihancurkan ya. Yang lain adalah spot-spot diving. Di sini di Natuna ada 12 wreckship, spot kapal-kapal tenggelam dari zaman dulu, zaman mungkin Jalur Sutra ya, termasuk salah satu wilayah Jalur Sutra mungkin. Jadi banyak kapal-kapal yang kapal Cina, ada kapal Rusia, ada kapal Jepang. Itu sekarang posisi kapal tenggelam itu menjadi tempat yang sangat menarik, saya yakin sangat diminati oleh para divers. Nah, makanya kita kasih nama Natuna Dive Resort. Kita targetnya suatu saat kita akan dapat mengelola diving center, menjaga dan melestarikan spot-spot yang baik ini untuk bisa kita informasikan ke para divers seluruh dunia. Suatu saat kalau jadi ini spot-spotnya bisa kita maintain, kita rawat dengan baik, orang dari seluruh dunia datang ke Natuna. Dan menurut Bapak bagaimana kondisi ideal yang dapat mendukung percepatan peningkatan jumlah wisatawan ke Natuna, Pak? Iya. Dan menurut saya bukan hanya jumlah ya, tapi spending. Spending dia datang ke sini mengeluarkan berapa dolar sehari, berapa rupiah sehari. Jadi wisata minat khusus itu selective market yang kemungkinan untuk spendingnya di Natuna cukup besar. Kenapa? Karena ya untuk datang ke Natuna nggak gampang, harus dengan effort khusus. Jadi suatu saat itulah yang akan menjadi target market kita. Apa gagasan lain yang perlu dilakukan, Pak, agar Natuna makin menarik untuk dikunjungi, Pak? Ada mungkin gagasan Bapak? Iya. Jadi orang yang datang ke Natuna itu harus kita buat happy dan ingin kembali lagi. Kayak mungkin ada di beberapa tempat di Indonesia atau di luar negeri yang kita datangin tuh rasanya kok belum lengkap nih. Udah seminggu, 2 minggu masih pengen mau pulang tuh rasanya, wah yang ini belum saya datengin, spot ini belum saya datengin. Jadi kita harus mengkondisikan situasi seperti itu orang yang datang ke Natuna. Jadi pengen balik lagi atau belum cukup waktunya untuk explore Natuna. Nah, tempat-tempat seperti itu harus kita jaga, dan yakin banyak di sini tempat yang membuat orang ingin balik lagi ya. Misalnya dengan tidak hanya tempat dan keramahan dan budaya Natuna. Baik. Dan mungkin juga saya sedikit menyinggung, Pak, kegiatan diving. Iya. Ya, yang ada 12 titik yang Bapak informasikan. Nah, sudah seberapa jauhkah langkah dari pemerintah dan mungkin juga swasta untuk memberikan edukasi atau mengenalkan 12 titik diving yang sangat luar biasa untuk bisa dikunjungi, Pak? Jadi itu mungkin bukan 12 titik. Di sini ada, kalau titiknya banyak. Mohon maaf, titiknya ya. Yakin dengan laut seluas Laut Natuna ini titiknya banyak. Tapi ini yang saya maksud tadi lah wreckship, kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu untuk para divers tempat itu spot yang menarik. Jadi jangan dirusak, harus dijaga. Jangan sampai misalnya besi-besinya diangkat. Di situ akan tercipta, apalagi sejak ratusan tahun yang lalu, ekosistemnya akan menjadikan kapal tenggelam itu tempat yang indah untuk dilihat ya. Mungkin ada binatang-binatang kecil yang kita tidak temukan di titik yang lain. Betul.
Jadi bisa menjadi subjek foto atau video atau film yang bagus, dan itu banyak diminati oleh divers. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Khusus, karena kita akan kembali di segmen terakhir untuk berbincang bersama Bapak Bobby yang merupakan owner dari Natuna Dive Resort. Tetap di program Dialog Khusus. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar event lari bertaraf internasional Natuna Geopark Marathon 2024. Event ini bersifat sport tourism yang akan memadukan konsep olahraga dan wisata yang dijadwalkan digelar pada 12 Mei 2024 mendatang, di mana peserta akan berlari melewati pemandangan alam Natuna yang indah dengan pesona kota Rana yang khas, termasuk Natuna Geopark yang telah diakui oleh UNESCO. Dengan total hadiah 70 juta rupiah, lomba ini terbuka untuk umum dan beberapa kategori. Ayo segera daftarkan diri Anda ke Geopark Information Center yang berada di depan Masjid Agung Natuna. Natuna Geopark Marathon 2024 siap menyuguhkan Anda pengalaman terbaik berolahraga sambil berwisata. Natuna Geopark Marathon 2024. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dive Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama saya Dian Pratama dan juga Bapak Bobby. Pak, saya lihat Bapak cukup sering untuk melakukan atau menyelenggarakan event dalam sektor pariwisata dan juga menjadi sponsor event berskala nasional. Apa yang Bapak ingin dapatkan dari hal tersebut, Pak, atau kegiatan tersebut? Iya, kalau penyelenggara eventnya adalah Pemda
Pemda Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata, Dinas Dispora, karena memang Natuna punya program sport tourism. Sport tourism itu ingin menjadikan Natuna sebagai destinasi wisata minat khusus. Sport tourism itu memang misalnya wisata sepeda, kita mempunyai jalan raya yang bagus kok, jalan raya mulus, dan sepeda itu banyak orang Indonesia yang main sepedaan di luar negeri. Kenapa? Tempatnya indah dan enak didatang. Nah, saya yakin kalau mereka sudah berkunjung ke Natuna, itu tempat mereka juga akan senang. Kemarin kita mensponsori kegiatan maraton. Kegiatan maraton itu ada beberapa orang yang dari luar Natuna untuk itu memanfaatkan jalan raya yang bagus, view yang bagus. Sebelumnya kami juga mensponsori event sepeda GFNY road bike. Itu yang tadinya orang pesimis dengan jarak 140 kilo, banyak juga kok yang finish itu. Kenapa? Ya, mereka bisa bersepeda dengan santai, bisa menikmati alam, dan view-nya bagus. Dan itu jalannya sangat mulus, sehingga nyaman orang untuk bersepeda. Nah, dengan sport tourism itu, suatu saat Natuna akan menjadi tempat yang akan dikunjungi orang untuk menjadikan momennya itu, momen olahraganya dia di Natuna dengan keindahan dan infrastruktur yang bagus. Suatu saat apabila sport tourism itu jalan atau jadi di Natuna, terkelola dengan baik, kan orang dari seluruh dunia yang datang. Betul. Bukan hanya dari dalam negeri. Menjadi misalnya sepeda ya, menjadi kalender of eventnya sepeda, dari bagian dari journey-nya orang-orang yang bersepeda di luar negeri. Jadi tempat yang akan dikunjungi, menjadi kalender tanggal berapa, bulan apa itu ada di Natuna. Demikian juga dengan maraton. Nanti akan menjadi kalender penggemar olahraga maraton. Mereka ada yang maraton di luar negeri, di Jepang, di Amerika, di Chicago, di Berlin, dan lain-lain. Mungkin Natuna menjadi kalendernya dia. Itu target kita. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada pemirsa Batam TV agenda selanjutnya. Ya, Pemda akan mensupport terus ya usaha peningkatan pariwisata di Natuna. Mereka akan, yang saya dengar, mereka akan mengadakan event mancing. Event mancing itu juga targetnya juga akan mendatangkan orang dari luar Natuna, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM fishing operator. Jadi kalau ada fishing operator yang terlatih, orang dari luar negeri tidak akan ragu datang ke Natuna. Fishing operator itu adalah bagaimana seorang pemancing, seorang fisherman ya, dari luar Natuna, orang luar negeri datang tuh, dia dengan nyaman, sudah dilayani dengan baik. Bagaimana masuk standar gak dengan peraturan-peraturan memancing internasional. Jadi pelayanan mereka di kapal, bagaimana spot-spot yang bagus dijaga sehingga pemancing yang datang dari luar negeri itu, dari luar Natuna, tidak kesal. Dia akan happy. Oh, di Natuna itu ikannya banyak karena spotnya dirawat gitu. Spotnya dirawat. Jadi memang peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat berperan penting ya terhadap peningkatan usaha pariwisata di Natuna. Baik. Kemudian saya menyinggung untuk lembaga ini Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan lembaga mana saja Pak yang dapat diajak untuk berkolaborasi dan untuk mendukung menyukseskan penyelenggaraan event. Ya. Kalau penyelenggara yang pasti ya, penyelenggara ya kami pihak swasta. Ada yang usaha kuliner, ada yang usaha resort, ada yang usaha hotel. Itu ada usaha oleh-oleh yang merasakan langsung terhadap kedatangan wisatawan. Yang kedua, supporting
supportingnya adalah promosi. Promosi bagaimana kita mempromosikan usaha atau mempromosikan dunia pariwisata itu ke market target yang tepat. Mungkin ya kita nggak usah muluk-muluk dulu jauh dari Amerika, Eropa. Wisatawan Malaysia, Singapura atau Thailand itu kan cukup potensi. Cina. Nah, kita harus siap itu juga. Terlepas dari segala macam banyak rintangan, misalnya di transportasi udara, itu kita jangan berhenti. Kita jangan blunder. Jadi harus ada usaha-usaha untuk bagaimana dengan kondisi-kondisi yang menjadi hambatan itu menjadi tantangan, sehingga orang tetap datang ke Natuna. Oke. Luar biasa. Kemudian apakah Kementerian Kemenparekraf, Pak, dapat diajak untuk membawa agenda program-program nasional agar dapat diselenggarakan, Pak? Iya. Sisi yang lain adalah sebenarnya dimulai dari kita juga ya, dari Natuna. Program apa sih yang sesuai dengan programnya Kemenparekraf? Tentunya pasti Kemenparekraf akan mendukung, karena Natuna ini sebagai daerah perbatasan juga punya, dan juga sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia, itu harus dijaga. Peningkatan perekonomian, terutama melalui pariwisata, seharusnya juga menjadi program dari kementerian di Jakarta. Cuman kan kita juga harus aktif dulu ya, sehingga orang Jakarta melihat nih, ada apa di Natuna, gitulah ceritanya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Harapan dari Bapak sebagai pebisnis resort, salah satu pebisnis resort dan juga owner yang ada di Natuna, untuk jangka menengah ataupun jangka panjang, mungkin bisa dikatakan dalam 5 tahun ke depan, Pak. Iya. Yang menjadi daya tarik wisatawan kan selain keindahan alam juga infrastruktur dan SDM-nya. Mengenai keindahan alam itu memang harus dijaga. Kenapa hotel kita memakai konsep eco resort itu dalam rangka menjaga keindahan alam. Kita tidak mau ada sampah plastik di tempat kita. Sampah plastik itu tidak ramah lingkungan. Seminimal mungkin kita hindari. Dengan konsep eco resort kita akan bertahan 50 tahun, 100 tahun lagi. Itu harapan saya. Dan konsep eco resort juga akan menjadi daya tarik orang, karena semakin banyak orang yang sangat peduli, semakin banyak wisatawan yang sangat peduli dengan konsep eco resort. Kita tidak merusak alam, kita tidak pakai bulldozer untuk membangun bangunan di pinggir lautnya, nggak perlu. Tapi kita berusaha bagaimana menyesuaikan kondisi bangunan sesuai dengan kondisi alam. Konsep eco resort juga apabila dilaksanakan dengan konsisten juga save energi. Dengan adanya green energy seperti kita ada PLTS di sini, itu kan juga mengurangi beban perusahaan listrik negara, sehingga kita bisa berperan juga dalam program yang memanfaatkan sumber energi lain selain energi yang konvensional. Pemirsa Batam TV, itulah dia perbincangan dialog khusus saya dengan Bapak Bobby yang merupakan owner dari Natuna Dive Resort. Tetap saksikan episode dialog khusus lainnya. Saya Dian Pratama, sampai jumpa.
Batam TV, inspirasi Kepri.